Hmm. Jadi kalau ngomong dia dengar dah. Kalau dia udah dengar ini. Dia tinggal Cara cara. belum. Halo. Cepet cara. Ah, so ngomong ya. Hah? Selamat malam. Selamat malam, Dok. Iya. Belum hadir semua ya. Baru 56 orang ini. Videonya. Video. Nah, lihat, lihat. Kamera. Hah? Kamera. Udah kelihatan. Buka kamera. Udah. Oh iya. Mantap. Mantap. Udah mati. Tutup. Mati. Jadi kalau hidupin tekan lagi tuh. Kalau hidup tekan lagi. Tekan. Hah? Tekan ya. Ini aja tekan. Yang ini aja tekan. Masjid nama. Tutup ini. Tutup ini. Tutup ini. Apa? Selamat malam. Udah datang semua?
Malam dokter. Ya, kelas A semua ada datang ya, kelas B. Jadi untuk presentasi pertama ya, kelas A dulu ya. Topiknya apa tuh? Sudah siap kelas A? Topik ekstraksi gigi scaling. Iya dokter. Izin dok, dari kelompok A1 izin share screen. Gini. Ya, silakan. Ya, oke, Baik, sudah. selamat malam, Om Swastiastu. Assalamualaikum Wow. warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah umum ilmu bedah khusus veteriner, Dr. Hewan Iwayan Gordemkes, dan selamat malam juga kepada teman-teman semua yang berada di dalam room kelas pada malam hari ini. Baik, izinkan kami dari kelompok A1 untuk mempresentasikan teknik operasi ekstraksi dan scaling gigi pada anjing. Untuk slide selanjutnya. Baik, di sini adapun anggota kelompok dari anggota A1 yaitu ada Muhammad Nur Hidayat dengan NIM akhir 005, ada Firdan dengan NIM akhir 007, ada Pedro Aljabala dengan NIM akhir 002, ada saya sendiri Adi Irmawan dengan NIM akhir 025, ada Iwayan Peyogi Waya Saputra dengan NIM akhir 026, ada Angel Marinda dengan NIM akhir 029, ada Rafinka Septrendini Zelanti dengan NIM akhir 035, adapun Nur Halifah dengan NIM akhir 041, dan yang terakhir ada Ida Bagus Wijaya Kusuma Putra dengan NIM akhir 163. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan sama rekan saya. Untuk itu dan waktu dipersilakan. Oke, baik. Selamat malam semuanya. Di sini saya izin menjelaskan mengenai terminologi dari ekstraksi dan juga scaling gigi. Pencabutan gigi atau ekstraksi gigi adalah tindakan medis umum, yang dimana ini melibatkan pengangkatan gigi dari mulut. Yang dimana untuk prosedur ini sendiri biasanya dilakukan jika ada masalah gigi yang tidak bisa ditangani ataupun dilakukan dengan prosedur lain. Next slide. Yang kemudian untuk yang terminologi yang kedua itu tentang scaling gigi. Untuk scaling gigi itu sendiri atau bisa disebut pembersihan karang gigi merupakan prosedur untuk menghilangkan kalkulus, yang dimana kalkulus itu sendiri merupakan karang gigi dan juga plak-plak yang menumpuk pada permukaan gigi dan juga di bawah garis gusi.
Untuk plak yang dimaksud tadi itu merupakan lapisan lengket yang terbentuk dari bakteri ataupun sisa makanan, yang dimana untuk seiring waktu tersebut plak yang tidak dibersihkan itu sendiri akan mengeras dan akan menjadi kalkulus yang telah saya sampaikan tadi. Next slide. Baik, selanjutnya ada indikasi dari ekstraksi dan scaling gigi. Yang pertama itu ada ekstraksi. Jadi dari indikasi ekstraksi itu yang pertama ada pulpitis atau infeksi periapikal, di mana ini ada infeksi atau iritasi pada pulpa akibat kerusakan atau trauma gigi. Ini bisa menyebar ke jaringan sekitar akar jika tidak diobati. Kemudian kedua ada penyakit periodontal yang parah. Di sini radang gusi dan jaringan pendukung gigi yang berat memerlukan ekstraksi untuk mencegah infeksi dan kerusakan lanjutan. Terus yang ketiga ada gigi goyah. Gigi longgar menyebabkan nyeri, jadi ekstraksi dibutuhkan jika tidak bisa dipertahankan. Terus yang terakhir ada kerusakan struktur gigi yang parah. Di sini keretakan atau kerusakan gigi parah yang tidak bisa diperbaiki yang memerlukan pencabutan. Untuk scaling gigi akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk scaling gigi sendiri, indikasinya itu ada akumulasi plak dan kalkulus, halitosis atau bau mulut, gingivitis ringan hingga sedang, pencegahan rutin, dan tindak lanjut dari pemeriksaan gigi. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, izin untuk menjelaskan praoperasi yang dimana adapun persiapan alat dan bahan yang dimana sebelum melakukan prosedur ekstraksi dan scaling pada gigi pada anjing itu persiapan praoperasi harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan keselamatan dan kebersihan tindakan. Pertama-tama persiapan alat dan bahan menjadi hal utama yang harus diperhatikan. Jadi adapun alat-alat yang digunakan itu seperti scaler, ultrasonic, extraction for caps, elevator, kuret, serta perlengkapan anestesi seperti masker dan sharing, kapas steril, kain kasa, alkohol 70%, povidone, iodin, dan obat-obatan seperti anestesi, antiinflamasi, dan antibiotik. Next. Nah, adapun persiapan operator di mana operator harus melepaskan aksesoris, tutup kepala, masker, baju operasi dan glove, dan lalu hitung dosis obat dan anestesi dan operasi sesuai SOP. Adapun persiapan hewan. Nah, jadi anjing harus menjalani pemeriksaan fisik terlebih dahulu menyeluruh seperti termasuk pengukuran berat badan, suhu tubuh, frekuensi napas, denyut jantung, serta pemeriksaan mukosa mulut. Dan hewan itu pun harus dipuasakan selama 12 jam sebelum tindakan operasi. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan sama rekan saya. Baik, selanjutnya ada premedikasi dan anestesi. Jadi premedikasi dalam scaling gigi ini melibatkan pemberian atropin sulfat yang berfungsi sebagai mencegah bradikardia dan mengurangi sekresi saliva. Dengan dosis dihitung berdasarkan berat badan, contohnya untuk anak anjing 10 kg dengan dosis 0,05 mg per kilogram berat badan. Dari konsentrasi 0,5 mg per mililiter dengan dosis yang diberikan adalah 1 mili. Adapun obat tambahan seperti sedatif atau acepromazin, diazepam, dan analgesik ringan atau butorphanol juga dapat digunakan dengan dosis dihitung menggunakan rumus dengan dosis sama dengan berat badan dengan dosis pengaplikasian kandungan sediaan. Adapun premedikasi yang diberikan yaitu 15-30 menit sebelum anestesi melalui rute subkutan, intramuskuler, atau intravena tergantung kondisi hewan dan jenis obat yang digunakan. Next slide. Baik, yang selanjutnya itu teknik operasi ekstraksi. Yang pertama yaitu memasukkan
endotracheal tube ke mulut pasien, gusi diinsisi dari depan ke belakang untuk membuat suatu penutup yang dapat dijahit setelah gigi diekstraksi. Lalu periosteal elevator digunakan untuk memisahkan gusi dengan tulang rahang. Lalu gigi beserta akarnya dapat dilepas dari gusi dan rongga gigi dengan menggunakan extraction forceps. Setelah gigi dicabut, pediatril digunakan untuk menghaluskan tepi alveolar atau rongga gigi. Next slide. Lalu gusi dijahit dengan menggunakan benang monokril ukuran 4,0 dengan pola jahitan simple interrupted. Setelah gusi dijahit, hal terakhir yang dilakukan adalah membersihkan sisa tartar yang terdapat di seluruh gigi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada teknik operasi scaling gigi. Jadi pasien ini diperiksa kondisi fisiknya secara umum, lalu dianestesi. Kemudian pasien ini diletakkan di meja operasi dengan posisi dorsal tendensi. Kemudian masukkan endotracheal tube ke mulut pasien. Setelah pasien ini teranestesi, dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap gigi pasien. Lalu plak dan tatak pada bagian bawah dan atas gusi serta di permukaan dan bagian belakang gigi dibersihkan dengan menggunakan alat dental color. Bisa tolong di-slide. Lalu setelah dilakukan tatar dan plak pada gigi dibersihkan, gigi dipoles untuk membersihkan plak residual dan menghaluskan permukaan gigi. Kemudian yang terakhir itu dilakukan penambahan fluoride pada gigi pasien sehingga gigi pasien lebih keluar dan tidak cukup lagi. Baik, izin melanjutkan. Jadi selanjutnya adalah pasca operasi ekstraksi. Jadi setelah menjalani ekstraksi gigi, anjing pada umumnya tuh membutuhkan waktu pemulihan sekitar 2 minggu, sehingga kondisinya bisa kembali normal. Nah, selama masa pemulihan ini, biasanya pengobatan pasca operasinya diberikan analgesik untuk mengurangi rasa nyeri, juga diberikan antiseptik oral seperti soothing pad gel selama 5-7 hari untuk membantu mengurangi peradangan, menjaga kebersihan rongga mulut, dan mencegah infeksi. Kemudian biasanya juga akan diresepkan antibiotik seperti clindamycin untuk mencegah infeksi bakteri, juga glukokortikoid seperti metilprednisolon untuk mengurangi peradangan, untuk mengatasi nyeri, dan juga merangsang nafsu makan. Obat-obatan tersebut ini biasanya diberikan selama kurang lebih 7 hari pasca operasi. Nah, selain obat-obatan tersebut, hewan juga atau anjing juga diberikan pakan yang memiliki konsistensi lembut atau lunak. Tujuannya itu untuk tidak melukai area bekas pencabutan gigi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada scaling gigi. Tapi yang dilakukan pasca operasi yaitu scaling gigi pada hewan, yaitu polishing dengan menggunakan alat polishing yang mengandung fluorid. Tujuan polishing yaitu untuk menghilangkan sisa plak pada gigi. Pembersihan fluoridin 0,2% dan antibiotik selama 2 minggu untuk mengontrol mikroorganisme serta mencegah melekatnya plak yang disebabkan oleh bakteri pada permukaan gigi. Pemeriksaan gigi secara rutin selama 5-7 hari juga perlu dilakukan. Pakan yang diberikan untuk hewan setelah ekstraksi dan scaling gigi harus berupa pakan lunak agar dapat membantu proses penyembuhan. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke. Bagus ini untuk grup kelompok A1 ya. Jadi sudah benar ya, ini dari untuk PowerPoint-nya ya. Jadi penanganan dari ekstra gigi maupun scaling. Jadi yang penting nanti untuk kasus-kasus ekstra gigi ini tentu sudah bisa karena memang di daerah mulut dan sekitar gigi itu mengalami suatu kejadian kasus ya, atau memang kejadian-kejadian yang tadinya harusnya ini pertumbuhan gigi daripada
anjing itu ya, terutama di taring. Taring biasanya umur 6 bulan tuh dia harus sudah gigi susunya udah lepas ya. Tapi ini tidak ya, tidak lepas dia, tapi muncul gigi baru gitu. Sehingga kelihatan dari gigi taring itu dua jadinya, double kanin ya. Jadi double kanin. Nah, sehingga ini perlu suatu tindakan yang diperlukan untuk mencabut atau menghilangkan gigi susu itu ya dengan ekstraksi ini ya. Jadi kalau dia memang anjing-anjing itu untuk dilombakan begitu, yaitu dengan adanya double kanin ini itu anjing itu akan tidak bisa diikutkan lomba ya. Tetapi kalau untuk dipelihara sepanjang dia tidak mengganggu itu tidak masalah. Tapi kalau untuk kasus-kasus champion atau perlombaan itu harus dicabut dengan cara ekstraksi gigi tadi ya. Nah, kemudian untuk scaling ini, jadi pembersihan biasanya anjing-anjing yang makannya terlalu banyak protein ya, banyak protein sehingga akan gampang atau memudahkan terbentuknya kalus tadi di dalam gigi tersebut ya. Nah, itu nanti bisa dibedakan jenis-jenis anjing yang moncongnya agak panjang ataupun yang pendek ya. Jadi biasanya yang moncong pendek berarti sepalik itu akan lebih gampang terbentuk kalus tadi ya. Kalus karena dia jarak daripada gigi dan giginya sangat pendek ya, sehingga gampang mengumpul makan makanan yang tadi kaya dengan kandungan protein itu, sehingga gampang terkena dia kalus ya, jadi karang gigi. Nah ini seharusnya kalau memang dia akan mengganggu, kalau dia biasanya mengganggu ya, kalau terlalu banyak itu bisa menyebabkan radang gusi dia ya. Makanya itu perlu dilakukan satu tindakan yang tadi yang disebut tadi ya, dengan scaling ya, membersihkan scaling. Jadi sudah benar tadi cara-cara ya, jadi cara anestesi terutama untuk pemberian pos operasi misalnya dengan anti radang ini itu terutama yang berhubungan dengan operasi itu kita berikan non steroid anti radang ya. Non steroid anti radang itu bisa bersifat analgesik, juga bersifat anti radang, kemudian bisa bersifat antipiretik. Ini yang diperlukan ya. Jadi jangan sampai memberikan anti radang yang steroid ya. Jadi kalau bisa di suatu tindakan operasi itu apapun bentuk operasi, jadi untuk mengurangi rasa sakit untuk radang itu sebaiknya kita gunakan non steroid anti radang ya. Contoh seperti asam penamat, asetilsalicilate ya, atau meloxicam dan sebagainya. Nah ini yang bisa kita berikan karena dia mengandung efek pain killer itu ya, jadi menghilangkan rasa sakit ya setelah operasi. Ya. Nah, jadi terima kasih untuk kelas A ya, jadi sudah sangat baik di PowerPoint-nya ya. Nah, lanjut ke berikutnya. Terima kasih, Dok. Yeah. Untuk faringostomi ya. Baik, izin share screen ya, Dok. Ya, silakan. Baik, selamat malam kepada teman-teman semuanya dan Dr. Hewan Iwan Garda, MS selaku pengampu dalam mata kuliah ilmu bedah khusus veteriner. Di sini B5 akan mempresentasikan mengenai teknik operasi faringostomi. Adapun anggota dari kelompok B5 seperti pada di layar,
ada Alimatul Zahida dengan NIM akhir 116, kemudian ada Hania Zain Arifah dengan NIM akhir 119, kemudian Fasya Nabila 121, Rian Kristi 124, Tiara Kusuma Wardani 136, Febrian Meciartini 142, AB 145, Rejenko 147, dan Nimade Putri Amelia Kusumaningrum dengan NIM akhir 148. Bisa di next slide. Baik, di sini pertama saya akan mempresentasikan penjelasan mengenai definisi dari paringostomi. Adapun paringostomi adalah prosedur bedah yang dilakukan untuk mengakses atau mengatasi gangguan pada faring hewan. Biasanya seperti pada obstruksi saluran pernafasan, neoplasia, ataupun trauma. Nah, paringostomi ini merupakan tindakan pembedahan yang bertujuan untuk melakukan insisi pada faring, di mana biasanya dilakukan untuk pemasangan endotrakeal, intubation untuk gangguan yang berhubungan dengan respirasi, dan yang kedua adalah pemasangan feeding tube untuk gangguan yang berhubungan dengan pencernaan. Baik, untuk next slide akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama adalah adanya gangguan kekebalan dan tubuh. Yang kedua adalah hewan tidak mau makan karena sering alergi, minum, faktor mandibula atau ketimbangan terjadi secara akut. Kemudian yang ketiga jika proses penumpukan kualitas oral itu operasi restoratif sulit menunjukkan dan hewan mengalami disertasi kalkulus di mana sering konflik itu dapat digunakan penguatan atau cairan dari selama di situ operasi. Untuk prosesnya akan diserahkan ke rekan saya. Baik, selanjutnya adalah praoperasi. Jadi seperti operasi pada umumnya, untuk praoperasi ini yang perlu dipersiapkan adalah yang pertama ada ruangan, yang mana ruangan operasi ini harus dalam keadaan steril, yaitu dengan melakukan disinfeksi, menggunakan disinfektan. Kemudian meja operasi ini harus steril, stabil, dan juga dapat diatur untuk memposisikan hewan dengan baik. Selain itu, perlu juga diperhatikan lampu operasi supaya menghasilkan pencahayaan yang memadai. Kemudian ada persiapan alat, yang mana alat ini harus dipersiapkan supaya mempermudah proses operasi. Beberapa alat yang diperlukan yaitu ada feeding tube, spekulum mulut, clipper, kemudian ada instrumen bedah steril, yang mana alat-alat tersebut itu harus disterilkan terlebih dahulu, bisa menggunakan autoclave ataupun alkohol 70%. Baik, selanjutnya yaitu persiapan operator. Operator mengenakan pakaian operasi yang steril termasuk sarung tangan, masker, dan penutup kepala. Operator harus melakukan sterilisasi tangan, mencuci tangan dengan sabun antiseptik sebelum operasi. Selanjutnya yaitu persiapan hewan. Hewan harus dipuasakan 6-12 jam sebelum dioperasi untuk mengurangi resiko aspirasi selama anestesi. Pemeriksaan fisik awal wajib dilakukan sebelum operasi. Selanjutnya, premedikasi dan anestesi. Premedikasi yang digunakan adalah atropin sulfat dengan dosis 0,02 sampai 0,04 mg per kilogram berat badan secara subkutan ataupun intramuskular. Kemudian anestesi. Salah satu anestesi umum yang sering digunakan adalah kombinasi ketamin dan silazin. Ketamin diberikan dengan dosis 10-15 mg per kilogram berat badan untuk anjing dan 10-30 mg per kilogram berat badan untuk kucing melalui rute intramuskular atau intravena. Pemilihan silazin dengan dosis 1-3 mg per kilogram berat badan melalui injeksi intramuskular atau intravena. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya teknik operasi. Di mana setelah hewan teranestesi, hewan diposisikan dalam posisi lateral rekumbensi, kemudian selanjutnya daerah kaudal sudut mandibula dipersiapkan ataupun dipreparasi untuk prosedur bedah. Pasang spekulum mulut untuk mempertahankan mulut tetap terbuka, lalu masukkan jari telunjuk ke dalam faring mendekati dasar lidah untuk mempalpasi struktur seperti epiglotis, kartilago arytenoid, dan aparatus hyoid.
Kemudian arahkan jari telunjuk ke arah lateral leher untuk mengidentifikasi kantong retropharyngeal yang terletak di bagian kaudal dasar lidah dan lateral aparatus hyoid yang bisa dilihat pada gambar nomor 1. Kemudian tekan dinding lateral kantong tersebut dengan kuat menggunakan forceps lengkung hingga terlihat menonjol atau membesar. Setelah itu lakukan insisi pada kulit tepat di atas bagian dinding yang menonjol dengan membuka ujung forceps guna memisahkan jaringan sukutan dan memperluas area faringostomi yang bisa dilihat pada gambar A yang ditujukan oleh anak panah warna hitam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya setelah dilakukan insisi melalui dinding faring ke dalam lumen faring, tabung diarahkan melewati tulang rawan arytenoid bagus dan masuk ke dalam lambung. Lalu tabung yang digunakan juga harus cukup kaku namun halus untuk menghindari cedera pada mukosa serta tulang rawan epiglotis dan laring selama pemasangan. Lalu tabung difiksasi dengan jahitan Chinese finger trap, yaitu jahitan yang khas pada operasi-operasi seperti tabung yang dimasukkan ke dalam tubuh seperti ini. Lalu setelah itu balut dengan kasa atau perban elastis. Kestabilannya di leher. Selanjutnya. Baik, selanjutnya ada pasca operasi. Next. Nah, untuk manajemen nyeri dan juga antiinflamasi bisa menggunakan meloxicam di dosis 0,2 mg per kilogram berat badan secara subkutan dan juga bisa menggunakan tramadol untuk dosis 2-4 mg per kilogram berat badan secara per oral. Untuk antibiotik mencegah infeksinya, kita bisa menggunakan amoxicillin di dosis 10-20 mg per kilogram berat badan. Dan untuk vitamin atau dukungan cairan dan nutrisi itu ada vitamin C di 50 mg per kilogram berat badan. Dan juga ada vitamin E juga. Terus untuk bisa ditambahkan juga infus dan juga multivitamin cair dan ditambahkan ke makanan di tabung. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada manajemen perawatan luka, pencegahan trauma, dan pencegahan komplikasi tambahan yang termasuk dalam maintenance untuk pasca operasi dari faringeostomi. Yang pertama ada perawatan luka. Perawatan luka meliputi bersihkan area sekitar tabung setiap 12-24 jam menggunakan salin steril atau chlorhexidin 0,05% dan menggunakan kasa steril. Untuk ini hindari kapas karena akan meninggalkan serat. Selanjutnya periksa tanda infeksi seperti kemerahan, pembekakan, cairan purulen, bau tidak sedap, atau nyeri saat disentuh. Jika ditemukannya tanda infeksi, evaluasi ulang antibiotik dan bisa dipertimbangkannya dengan kultur mikrobiologi. Lalu salep dioleskan yaitu salep antibakteri seperti gentamicin jika kulitnya tampak iritasi. Yang terakhir, hindari kelembapan berlebih di sekitar stoma karena dapat menyebabkan iritasi kulit. Untuk pencegahan trauma dan pergerakan tabung, yang pertama bisa digunakannya Elizabeth collar atau e-collar untuk mencegah hewan menjilat atau menggaruk area luka. Selanjutnya, jika terjadi pergeseran atau lepas, segera dilakukannya penyesuaian atau penggantian tabung. Lalu batasi aktivitas hewan selama masa penyembuhan, idealnya ditempatkan dalam kandang atau ruang kecil. Selanjutnya ada pencegahan komplikasi tambahan, yaitu pastikan posisi kepala harus lebih tinggi dari lambung saat pemberian makanan atau cairan untuk mencegahnya aspirasi. Selanjutnya dilakukannya pemberian makanan secara perlahan dalam volume kecil untuk menghindari regurgitasi. Yang terakhir, memeriksa diameter stoma dan ganti tabung sesuai jadwal umumnya setiap 5-7 hari tergantung jenis tabung dan kondisi klinis. Sudah? Halo?
Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah kami jelaskan. Faringostomi adalah prosedur bedah yang digunakan untuk mengatasi gangguan pada faring, seperti obstruksi saluran napas, trauma, atau kesulitan makan. Teknik ini melibatkan pemasangan tabung melalui insisi di faring untuk memungkinkan pemberian makan atau menjaga jalan napas tetap terbuka. Prosedur ini memerlukan persiapan praoperasi yang steril, teknik pembedahan yang hati-hati, serta perawatan pasca operasi yang optimal untuk mencegah komplikasi seperti infeksi, aspirasi, dan dislokasi tabung. Penanganan yang tepat akan mendukung pemulihan kondisi hewan secara efektif. Oke, sudah. Baik. Ya, sekian dalam kelompok B5, kami serahkan kembali kepada Dr. Bagus ya. Jadi presentasinya sudah cukup menarik ya. Jadi pengertian faringotomi, faringo apa faringostomi? Halo, faringo apa faringostomi? Faringotomi apa faringostomi? Halo? Yang benar faringostomi apa faringotomi? Jadi kalau dia faringotomi itu faringo berarti kita melakukan insisi pada faring ya. Pada faring tentu yang kita insisi itu kausanya itu ada di sana ya. Jadi penyebabnya itu ada di faring gitu ya. Sehingga bisa penyebab itu bisa mengganggu jalannya suatu proses misalnya pencernaan gitu ya untuk makan itu ya. Sehingga perlu kita misalnya atau di faring itu kena benda asing yang seperti misalnya kawat atau apa ya. Sehingga perlu kita operasi, kita ambil ya. Kemudian nanti kita jahit faringnya ya. Itu faringotomi. Jadi insisi faring. Tetapi kalau faringostomi, faringostomi ini kita meminjam jalur pada faringnya itu untuk tujuan pemasangan tub tadi ya. Jadi kita membuat lubang yang sementara palsu itu, membuat lubang palsu untuk memasukkan tabung di sana ya. Nah, tentu ini kenapa dimasukkan tabung untuk misalnya memberi pakan misalnya, atau memberikan ada kelainan pada di daerah saluran respirasi gitu ya. Nah, seperti disebutkan tadi. Nah, jadi kita minjam jalur saja di sana untuk menaruh suatu alat tempat untuk mengkondisikan hewan itu ya. Nah, tetapi penyebabnya yang pasti kenapa jadi karena ada misalnya pada fraktur pada darah mandibula sehingga tidak bisa makan dia ya. Fraktur mandibula kemudian bisa karena dia menderita radang paru-paru yang kronis ya, pneumonitis, sehingga dia tidak ada nafsu makan sama sekali, sehingga perlu kita berikan makan lewat satu alat ya, biar langsung ke lambungnya begitu ya, dengan cara ini faringostomi tadi ya. Pneumonitis kemudian bisa karena ginjal misalnya, jadi ada penyakit ginjal, misalnya uremia. Nah, ini juga menyebabkan hewan itu akan tidak mampu makan ya, tidak bisa makan, sehingga perlu dibantu dengan membuat suatu teknik operasi yang bisa memberikan makan lewat faringnya tadi, atau yang disebut dengan faringostomi tadi ya. Atau bisa karena indikasi lain ya, karena indikasi lain misalnya. Misalnya kita habis operasi pada daerah-daerah esophagus ya. Kemudian di dalam proses kesembuhannya terjadi penyempitan di daerah esofagusnya sehingga tidak bisa dia makan. Nah, ini perlu kita bantu dengan suatu teknik yang tadi seperti ini faringostomi ya. Kemudian misalnya gejala daripada dilatasi pulpus pada gastriumnya misalnya gitu ya. Nah, ini bisa kita lakukan dengan pemasangan faringostomi tube, jadi untuk mengeluarkan
misalnya gas-gas yang terkumpul pada lambungnya ya. Nah, jadi faringostomi ini adalah teknik operasi yang membuat lubang sementara atau pada dengan tujuan kita untuk memberikan makan misalnya, karena hewan itu tidak bisa makan karena faktor di luar iparingnya ya, seperti fraktur mandibula ataupun maksila tadi ya, sehingga sulit dia makan, sehingga perlu kita bantu dengan pemberian makan melalui paring ini dengan masukkan tube tadi ya, dengan disebut dengan faringostomi ya. Nah, jadi demikian tambahan dari saya. Ya. Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak kita lanjut ke yang lainnya ya. Esofagotomi sama esofagostomi. Baik dokter, sebelumnya izin untuk melakukan share screen. Nih. Baik, selamat malam kembali kepada Dr. Hewan Iwayan Gorda MK selaku pengampu mata kuliah pada topik kali ini untuk mata kuliah ilmu bedah khusus veteriner. Selamat malam juga saya ucapkan kepada teman-teman dari kelas A, B, C, dan D. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok C1 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai teknik operasi yaitu esofagotomi dan esofagostomi. Bisa dibantu next slide. Baik, berikut merupakan anggota kelompok C1 yang pada kesempatan kali ini hadir semua, yaitu yang pertama ada Yuda dengan NIM awal 18 dan NIM akhir 039, lalu ada Ici dengan NIM awal 22 dengan NIM akhir 015, lalu ada Banafsya dengan NIM awal 22 dengan NIM akhir 024, lalu ada Roy Aridi dengan NIM akhir 037, lalu ada Zaril Gifari dengan NIM akhir 038 dan Weva saya sendiri dengan NIM akhir 039. Boleh dibantu next slide. Baik, mungkin untuk materi selanjutnya langsung saja saya sampaikan mengenai apa itu pengertian dari esofagotomi dan esofagostomi. Jadi, esofagotomi ini adalah prosedur pembedahan yang dilakukan dengan membuat sayatan atau insisi pada dinding esofagus untuk membuka lumen esofagusnya. Jadi, esofagotomi ini dapat dilakukan sebagai prosedur diagnostik dan bisa juga untuk prosedur terapeutik. Jadi untuk tindakan esofagotomi ini itu menjadi pertimbangan jika diagnosis pasti tidak dapat ditegakkan melalui metode lain seperti radiografi maupun endoskopi. Lalu selanjutnya adalah esofagostomi. Yang membedakan dari prosedur esofagotomi di sini adalah esofagostomi itu adalah prosedur bedah yang dilakukan untuk membuat lubang buatan atau stoma pada dinding lateral esofagus yang dihubungkan ke kulit luar. Nah, di sini biasanya digunakan untuk pemasangan selang makan atau feeding tube pada hewan. Jadi esofagostomi ini biasanya dilakukan pada leher bagian sinister atau leher kiri, itu karena letak esofagusnya lebih superficial dan lebih mudah dijangkau pada area sebelah kiri tersebut. Boleh dibantu next. Berlanjut ke indikasi dari esofagotomi dan esofagostomi. Jadi untuk esofagotomi ini, indikasi utamanya adalah untuk penanganan obstruksi atau sumbatan pada esofagus seperti akibat dari benda-benda asing yang tertekan. Bisa juga indikasi lainnya yaitu benda asing yang tersangkut. Juga ada prosedur diagnostik apabila diagnostik pasti tidak bisa didakan dengan cara lain. Juga untuk viscera esofagus yaitu evaluasi dan memperbaiki adanya saluran abnormal antara esofagus dan struktur lain. Untuk indikasi esofagostomi, itu tujuan utamanya sendiri adalah untuk memberikan nutrisi secara langsung melalui esofagus dengan menggunakan bantuan selang feeding tube. Bisa juga indikasi lainnya dikarenakan adanya disfagia yang disebabkan oleh trauma ataupun penyakit kongenital maupun kesulitan menggunakan mulut untuk makan biasanya terjadi pada hewan-hewan yang mengalami pasca operasi dari suatu prosedur operasi yang berkaitan dengan organ-organ di sistem pencernaan. Mungkin untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Baik, selanjutnya izin melanjutkan. Baik, sebelum kita melakukan operasi, tentunya kita akan melakukan beberapa persiapan tentang persiapan pasien, di mana pasiennya akan diposkan selama 12 jam sebelum operasi dengan tujuan untuk menghindari muntah nanti akibat dari pemberian anestesi. Dan juga untuk mengosongkan esofagus agar tidak terkontaminasi saat dilakukan pembedahan. Lalu mempersiapkan alat, peralatan yang digunakan seperti scalpel, needle holder, towel clamp, blade, jarum, needle, grab, tampon, dan benang operasi. Yang digunakan itu alkohol 70%, kemudian iodium tincture 3%, dan energi fisiologis. Premedikasinya menggunakan atrofin sulfat, lalu obat anestesinya menggunakan ketamin dan silasin. Kemudian benangnya catgut, chromik, dan nilon. Kemudian setelah persiapan beberapa persiapan tersebut yang terakhir persiapan operatornya, di mana operator akan dipersiapkan diri untuk mensterilisasi tangan dengan mencuci tangan dengan sabun, lalu dan memakai alat pelindung diri yang steril seperti glove, penutup kepala, dan melepas barang-barang aksesoris. Baik, next slide. Selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu adalah premedikasi. Jadi di sini premedikasinya menggunakan atropin sulfat yang diinjeksikan dengan dosis sebanyak 0,02 hingga 0,04 mg per kilogram berat badan secara subkutan selama 10-15 menit sebelum anestesi. Lalu anestesinya menggunakan ketamin dengan dosis anjuran 10-15 mg per kilogram berat badan untuk anjing dan 10-30 mg per kilogram berat badan untuk kucing. Lalu dicampur dengan silasin dengan dosis anjuran 1-3 mg per kilogram berat badan untuk anjing dan kucing. Ini secara intramuskular. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada teknik operasi dari oesophagotomi. Jadi, sebelum dilakukan operasi, hewan harus dipersiapkan terlebih dahulu, seperti rambutnya dicukur dan kulitnya dipersiapkan secara aseptis. Lalu setelah teranestesi, hewan dibaringkan pada posisi dorsal rekumbensi untuk hewan kecil dan untuk hewan besar dibaringkan ke sebelah kanan. Lalu setelah itu pada hewan kecil dilakukan irisan pada bagian tengah ventral leher atau ventral midline cervicalis dari laring ke sternumnya. Lalu setelah itu musculus sternocleidomastoideus dan sternocleidomastoideus kiri dan kanan dipreparasi secara tumpul sehingga terlihat trakeanya. Setelah itu esophagus yang terletak di sebelah kiri daripada trakea daripada trakea dan dengan prepasi tumpul terlihat lebih jelas. Irisan pada esophagus dibuat secara longitudinal dan benda asing atau corpora aliennya itu dikeluarkan. Setelah itu esophagus dijahit dengan chromic catgut 04 secara simple introcted, lalu muskulusnya itu tidak perlu dijahit dengan benang, dan kulitnya itu dijahit dengan benang non-absorbable dan secara simple introcted juga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, izin masuk. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik operasi esophagostomi, yang dimana yang pertama-tama itu tentunya hewan yang telah teranestesi akan dibaringkan secara lateral rekumbensi dan semua rambut pada area leher itu dicukur terlebih dahulu. Lalu untuk menentukan bagian yang akan disisi, forceps juga dapat dimasukkan ke dalam rongga mulut menuju esophagus. Lalu setelah berada di dalam esophagus, forceps ini akan diangkat ujungnya untuk membuat benjolan pada esophagus yang menandakan bagian yang akan disisi. Nah, sisi juga dilakukan untuk membuka kulit
Untuk esofagus yang besar, insisinya itu bergantung pada besaran tub yang akan dipasang. Lalu tub yang dimasukkan ini dengan bantuan forceps kemudian dibalikkan menuju lambung. Ketika sudah di tempat yang benar, akhir tub ini akan dibengkokkan dari kaudal ke kranial. Lalu juga bisa gunakan hemostat untuk meligasi saluran esofagusnya. Lalu setelah itu dapat difiksasi dengan menggunakan bantuan perban atau plester agar tidak bergerak-gerak ataupun berpindah-pindah. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan membacakan pasca operasinya. Yang pertama, setelah operasi, hewan harus dipuasakan selama 4-6 hari untuk memberikan waktu pemulihan jaringan dengan kebutuhan nutrisi yang dipenuhi melalui pemberian makan secara parental atau infus disertai pengobatan suportif. Pada kasus oseopagostomi, penting untuk memantau posisi dan fiksasi feeding tub secara rutin serta melakukan perawatan luka stoma pasca operasi untuk mencegah infeksi. Seperti membersihkan area sekitar feeding tub 1-2 kali sehari menggunakan antiseptik ringan seperti NaCl steril. Keringkan dan balut luka dengan kasa bersih. Lalu cek juga posisi tub, pastikan tub tidak bergeser, bocor atau lepas. Ganti tab atau fiksasi bila longgar. Waspadi jika ada infeksi lokal. Kemudian antibiotik dapat diberikan secara Kemudian antibiotik seperti amoxicillin dapat diberikan secara intramuskular guna mengendalikan risiko infeksi sistemik. Dan juga pemberian multivitamin dianjurkan untuk membantu menjaga kondisi tubuh dan mendukung proses penyembuhan. Lalu dapat juga menggunakan Elizabeth Collar untuk mencegah anjing cabut tub. Juga disarankan untuk meminimalkan stres seperti membuat kandang lebih tenang, juga suportif emosional agar hewan tidak stres. Kemudian lakukan juga pemantauan seperti suhu tubuh, frekuensi nadi, nafas, output urin, warna gusi, dan tanda-tanda dehidrasi. Juga apakah hewan sudah mampu menelan atau belum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sekian pemaparan dari kelompok C1 mengenai esofagotomi dan esofagostomi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mungkin jika ada masukan dari Dr. Rewan Gorda, dipersilakan. Oke. Ini C1 ya. Jadi C1 untuk kasus esofagotomi dan esofagostomi. Jadi untuk esofagostomi sudah benar apa yang saudara sampaikan ya. Esofagos, jadi artinya untuk tujuan membuat lubang sementara di sana ya. Jadi tujuannya untuk memberi makan, tentu penyebabnya belum tentu di esofagusnya tadi ya. Jadi yang kausa yang kita cari itu bukan di esofagusnya ya. Itu cuma minjam jalur untuk memasang tub untuk memberi makan ya, karena penyebabnya bisa di tempat lain sehingga hewan itu tidak bisa makan ya. Kemudian tentang esofagotomi. Jadi esofagotomi tadi di situ dia menjelaskan hanya satu sisi saja di daerah leher saja ya. Jadi esofagus kita tahu bahwa esofagus itu berjalan dari leher ya, melalui torak kemudian sampai ke abdomen. Nah, segitu panjangnya esofagus tadi ya. Nah, esofagus. Jadi kalau dia esofagotomi ini tergantung obstruksinya itu di mana ya, atau kejadian penyebab penyakitnya itu di mana. Ya, apakah kalau dia misalnya ada benda asing itu di daerah leher, esofagus di daerah leher, itu berarti di daerah cervicalis ya, vertebrae cervicalis. Maka pendekatannya itu adalah cervicalis esofagotomi ya.
Jadi cervicalis esophagotomy ini kita tentu menginsisi di daerah leher. Ya, di daerah lehernya, kemudian dipreparir, dibuka nanti ketemu nanti tiga otot di sana ya. Jadi seperti sudah disebutkan tadi, sternocleidomastoideus, sternoideus, dan sternomastoideus. Jadi itu otot yang tidak perlu kita insisi, cukup dipreparir. Ya, dipreparir saja tiga otot itu, nanti ketemu traheanya. Setelah ketemu trahea, nanti esophagus itu ada di bawah lateral ya daripada trahea. Ya. Jadi di sana kita cari obstruksinya ya, baru nanti itu dilakukan pembedahan pada esopagusnya. Ya. Tetapi kalau dia misalnya penyebab atau obstruksi itu ada di daerah torak, di wilayah torak, maka kita tidak bisa melakukan insisi di daerah lehernya ya, di daerah leher. Maka pendekatannya itu adalah lateral thoracotomy ya. Jadi di posisi lateral di daerah toraknya ya. Nanti di sana kita insisi, nanti akan ketemu nanti tiga otot juga di sana ya, yang perlu kita insisi. Ya. Salah satu misalnya ada musculus sclerus, ada musculus latissimus dorsi di sana ya. Kemudian ada serratus ventralis ya. Nanti ototnya ya. Ya, nanti ada serratus cephalicis ya, serratus cephalicis. Ada tiga otot juga di sana yang perlu kita insisi pada daerah torak ya. Nanti baru dicari esopagusnya di sana. Nah, karena obstruksinya di sana ya. Tetapi kalau nanti obstruksinya itu jalurnya ada di daerah abdomen, abdominal, di daerah perut nanti ada. Jadi esofagus itu pertemuan esofagus dengan lambung itu kan di daerah abdomen. Nanti kalau dia obstruksi di sana, kita tidak bisa melakukan pembedahan di daerah torak ataupun di daerah lehernya. Tentu di daerah abdomennya. Ya. Maka di daerah abdomen itu kita insisi bedah dengan pendekatan tadi laparotomi ya atau ciliotomi gitu. Ya. Jadi gitu. Jadi pada esophagotomi ini kita bisa melakukan metode operasi tergantung obstruksinya tadi ya. Jadi metode operasi tergantung obstruksi ya. Kalau dia di daerah leher maka pendekatan cervicalis ya. Cervicalis esophagotomi, tetapi kalau di daerah torak nanti obstruksinya maka pendekatannya adalah lateral thoracotomy ya. Kemudian kalau di daerah perut baru laparotomi atau ciliotomi itu ya. Nah, yang lainnya sudah benar ya. Jadi itu tambahan dari saya. Makasih. Silakan yang lainnya. Terima kasih, Dok. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat malam kepada Dok Gorda dan teman-teman dari kelas A, B, C, dan D. Kami dari kelompok A4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Teknik Operasi Gastrotomi dan Rumenotomi. Untuk anggota kelompok dari A4 itu dapat dilihat di layar. Belum kelihatan? Apakah sudah terlihat sekarang, Dok? Belum.
Kalau sekarang apakah sudah terlihat, Dok? Belum. Belum di mana ini dia. Atau boleh yang lain dulu ya? Izin dok, untuk PPT-nya sebenarnya sudah kelihatan dok. Di saya kok tidak muncul ya. Atau dibacakan aja deh. Bacakan aja deh. Sebentar dok, mungkin saya akan coba untuk share. Apakah sudah kelihatan dok? Nah, sudah. Tapi kurang besar. Baik, untuk anggota dari kelompok A4 itu dapat dilihat di layar, dan untuk presentasi akan dilakukan oleh teman saya. Baik, untuk bagian pertama ada terminologi dari gastrotomi dan rumenotomi. Untuk gastrotomi sendiri merupakan tindakan pembedahan dengan melakukan insisi pada dinding lambung untuk mengangkat benda asing dan melakukan pemeriksaan akurat pada lambung. Prosedur ini bertujuan untuk memberikan akses langsung ke dalam rongga lambung, baik untuk keperluan diagnostik maupun terapeutik. Sedangkan rumenotomi sendiri adalah tindakan pembedahan dengan membuat sayatan pada dinding rumen untuk membuka dan mengakses isinya secara langsung. Prosedur ini biasanya dilakukan dalam kasus darurat seperti hewan menelan benda asing yang tidak dapat dikeluarkan secara alami ataupun kasus blot. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan. Selanjutnya itu ada indikasi untuk teknik operasi gastrotomi itu umumnya dilakukan untuk mengangkat benda asing yang tertelan, terutama pada anjing dan kucing. Juga prosedur ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi mukosa lambung yang mengalami luka. Gastrotomi juga dilakukan untuk mengurangi tekanan akibat pelebaran berlebihan pada lambung, dan juga untuk menangani tumor pada lambung. Boleh next slide. Selanjutnya adalah indikasi pada operasi rumenotomi. Operasi pada rumenotomi biasanya dilakukan dalam kasus seperti retikuloperitonitis traumatik, keberadaan benda asing dalam rumen. Rumenotomi juga dilakukan untuk mengeluarkan benda asing yang tertelan, dan pendekatan melalui rumen ini juga membantu mengurangi risiko retikuloperitonitis yang terjadi akibat eksplorasi langsung pada retikulum. Selain itu, bedah ini juga dapat digunakan untuk mengeringkan abses di sekitar retikulum. Rumenotomi juga diindikasi untuk mengosongkan isi rumen pada kasus keracunan akut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu persiapan praoperasi. Itu ada persiapan alat dan bahan. Itu alat yang dibutuhkan, meja operasi, spuit, scalpel, needle and needle holder, tampon, pinset, anatomis, gunting,
lalu stetoskop, termometer, forceps, artery clamp, lampu operasi, sarung tangan, kain drip. Lalu untuk bahan alkohol 70%, aquades, kasa steril, benang jahit, perban iodin. Lalu untuk obat yang dibutuhkan yaitu ada atropin sulfat, ketamin, silasin, antibiotik untuk pasca operasi, dan cairan infus. Lalu untuk persiapan ruang operasi, ruang bersih, meja dan alas operasi dalam kondisi steril, disinfeksi ruang dengan disinfektan, meja dengan alkohol 70%. Lalu untuk persiapan pasien atau hewan, dipastikan kondisi hewan harus normal dan stabil, dan dilakukan pemeriksaan fisik lengkap sebelum operasi dilakukan, lalu dipuasakan untuk puasa makanan 12 jam sebelum operasi dan minuman 6 jam sebelum operasi. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Izin melanjutkan, untuk premedikasi dan anestesi pada gastrotomi itu sendiri bisa menggunakan premedikasi atropin sulfat. Kemudian anestesinya bisa digunakan ketamin dan silasin. Kemudian pada rumenotomi, pada hewan ruminansia, untuk premedikasinya itu sendiri itu bisa acepromazin dan ketamin, itu khusus untuk ruminansia kecil. Lalu untuk anestesinya bisa menggunakan anestesi lokal seperti lidocaine. Nah, anestesi ini dapat diberikan dengan cara line block, inverted block, atau paravertebral block. Anestesi diberikan secara regional dengan menggunakan teknik paravertebral block dan L block. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada tahapan dari gastrotomi. Yang pertama itu posisi hewan dipersiapkan pada posisi dorsal rekumbensi dan lakukan pencukuran rambut pada lokasi operasi yaitu ventral abdomen dan diberikan iodin. Kemudian lakukan insisi kulit ventral midline abdominal dari tifoid sampai cranial umbilicus. Apabila terdapat tumpukan lemak yang menghalangi proses operasi, lemak dapat diangkat agar linea alba dapat terlihat. Insisi dilakukan pada linea alba dan peritoneum sehingga rongga abdominal terbuka. Lalu masukkan retraktor sehingga gastrointestinal dapat terlihat, atau dapat juga dilakukan penjepitan pada linea alba dan peritoneum dengan curve forceps. Kemudian gastrium dikeluarkan dan dibuat jahitan stay suture untuk memegang dinding gastrium. Lakukan pelapisan dengan kasa agar gastrium tetap bersih. Insisi pada daerah curvatura mayor di dinding gastrium karena sedikit terdapat pembuluh darah. Lakukan pengeluaran benda asing dari gastrium dan setelahnya lakukan pembilasan rongga gastrium dengan NaCl fisiologis dan penetesan antibiotik. Kemudian lakukan penutupan pada serosa muscularis dan submukosa lapisan pertama dengan pola jahitan terputus sederhana dan jahitan kedua dengan pola lamber terputus. Kemudian gastrium dimasukkan kembali ke rongga abdomen dan lakukan penutupan dinding abdomen pada bagian peritoneum. Linea alba dijahit dengan benang absorbable dengan pola terputus sederhana. Dan yang terakhir, subkutan dijahit dengan benang absorbable dengan pola jahitan menerus sederhana dan kulit dijahit menggunakan benang absorbable dengan pola jahitan terputus sederhana. Next. Untuk penempatan gastronomi itu pada anjing, jadi tabung gastronomi itu digunakan untuk suplemen enteral pada hewan yang membutuhkan dukungan nutrisi jangka panjang atau memiliki gangguan kerongkongan. Metode ini kurang umum, biasanya digunakan sebagai metode untuk menciptakan gastropleksi permanen untuk mencegah terulangnya dilatasi lambung dan volvulus. Tabung makanan lambung dapat ditempatkan perkutan dengan bantuan endoskopi atau pembedahan melalui sayatan garis tengah atau parakostal. Penempatan bedah diperlukan bila hewan memiliki kondisi esofagus yang akan mencegah penempatan perkutan seperti
struktur atau anomali cincin vaskuler. Selang makanan enterostomi lebih disarankan pada hewan dengan gastroesophageal reflux, penyakit lambung, sering atau terus-menerus muntah. Tabung makan gastrotomi dapat digunakan pada hewan dengan muntah intermiten selama muntah tidak terkait dengan makan dan pylorus tidak terhalang. Next. Baik, izin melanjutkan untuk teknik operasi ruminotomi. Jadi setelah hewan teranestesi dilakukan insisi dengan panjang 12 cm, dimulai kurang lebih 10 cm di bawah prosesus transversus dan hindari nervus dan pembuluh darah serta lakukan ligasi jika diperlukan. Selanjutnya eksteriorisasi dan pembukaan rumen. Rumen ditarik keluar dengan elis forceps atau benang jahit. Selanjutnya kafum abdomen ditutup, rumen disayat di antara dua jahitan. Kemudian plastik rumen dimasukkan, isi rumen dikeluarkan dan dieksplorasi. Setelah selesai dilakukan penutupan luka, rumen dijahit dengan simbol continuous dan continuous Lambert menggunakan catgut chromik. Kemudian peritoneum dan musculus dijahit menggunakan jahitan sederhana tunggal dengan benang catgut chromik. Selanjutnya subkutan menggunakan simbol continuous dengan catgut plain. Selanjutnya kulit menggunakan jahitan sederhana tunggal dan terakhir diolesi dengan iodium tincture. Next slide akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sudah? Baik, mungkin sekian presentasi. Ya, sudah? Jadi itu di mana online itu? Masih ada dok, sebentar. Baik, selanjutnya untuk komplikasi dari gastrotomi dan ruminotomi ini meliputi hemoragi, infeksi, serta masalah yang berkaitan dengan anestesi dan shock. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Oke, Baik, sudah mungkin ya. sekian dok. Oke, sudah selesai dok. Jadi gastrotomi dan ruminotomi. Jadi ada kasus digesti untuk hewan berlambung tunggal dan berlambung ganda ya, ruminansia pada. Tentu ini penanganannya apalagi perawatan pasca operasi pada dua kasus ini sangat berbeda ya. Kalau pada sapi kan. Jadi kalau pada sapi penanganan pasca operasi tidak boleh diberikan antibiotik secara oral ya. Ruminansia itu karena
ruminansia tuh di rumen tuh banyak sekali kuman-kuman yang cukup membantu untuk proses pencernaan diri ya. Jadi maka tidak dianjurkan kalau pemberian oral pada ruminansia itu antibiotik ya. Kalau memberikan antibiotik ya cukup dengan injeksi saja. Ya. Kemudian masalah gastrotomi ya, gastrotomi. Jadi di gastro itu ada gastrotomi, kemudian ada istilah gastrektomi, kemudian ada istilah gastrostomi ya. Gastrostomi. Tadi dijelaskan kalau dalam pemasangan tub gastrotomi itu pasti tindakannya itu gastrostomi itu ya. Karena kita memberikan makan langsung ke adalah gastriumnya ya. Bukan gastrotomi ya, gastrotomi. Jadi kalau gastrostomi itu ya membuat lubang palsu atau sementara di lambung itu ya tujuannya untuk memberikan pakan atau mengambil barang sesuatu yang sehingga mengganggu daripada lambung itu ya. Tetapi kalau gastrektomi yang ada itu hanya, berarti kalau gastrek itu menghilangkan sebagian daripada dinding lambung gitu ya. Jadi misalnya kalau ada dia tumor misalnya yang kira-kira menyebabkan kerusakan hanya sebagian lambung, itu bisa dihilangkan sebagian lambungnya yang disebut dengan gastrektomi parsial ya. Atau kadang-kadang bisa juga parsial gastrotomi itu dilakukan kalau misalnya hewan-hewan terlalu banyak makannya atau terlalu rakus dia sehingga terjadi overweight ya. Overweight ini. Jadi kalau dia terjadi overweight dia akan menyusahkan hewan itu untuk berjalan dan bergerak dan lain-lainnya. Sehingga kalau ini bisa dioperasi, lambungnya sedikit dibuang ya dengan gastrektomi parsial tadi, sehingga nanti pada saat dia akan makan dengan sedikit aja sudah merasa kenyang ya. Nah ini di manusia ada sering dilakukan nih. Contohnya penyanyi Melly Goeslaw itu ya. Jadi karena dulu dia terlalu gemuk sehingga ada sebagian lambungnya dibuang sehingga dia menjadi ramping sekarang, kurus ya. Nah itu gastrotomi. Nah, kemudian untuk gastrotomi sendiri, kalau gastrotomi itu site operasinya itu di atas umbilikus ya, sampai ke sipuitnya. Nanti setelah dibuka organ abdominalnya, kemudian ketemu lambung. Nah, di lambungnya ini kita operasi lagi ya, di insisi. Jadi bagian mananya di insisi di lambung? Nah, itu ada istilahnya curvatura mayor ya. Curvatura mayor ini adalah daerah yang sedikit pembuluh darah atau sama sekali tidak ada pembuluh darah, itu yang kita lakukan sisi. Jangan sembarang membuat insisi pada daerah lambung itu untuk mengeluarkan suatu kelainan di sana ya, apakah dia obstruksi atau apa. Jadi cari daerah atau wilayah-wilayah yang tidak ada pembuluh darah, itu yang disebut dengan curvatura mayor ya. Curvatura mayor namanya yang tidak ada pembuluh darah, supaya nanti tidak terjadi perdarahan saat kita insisi ya. Nah itu setelah itu nanti baru kita tutup. Nah, jadi penutupan organ-organ yang abdominal ini tentu kita menggunakan pola jahitan yang namanya pola Lambert ya. Jadi organ abdominal baik di lambung, di usus atau di kantong kencing misalnya, atau bisa di uterus kalau kita melakukan tindakan operasi sesar ya. Operasi sesar itu kita tutup dengan pola Lambert. Ya, itu coba dari saya. Terima kasih. Sudah bagus ya. Kemudian lanjut berikutnya. Berikutnya saya izin dari kelompok D3 untuk share screen, Dok. Ya, silakan. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dokter dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok D3, izin membawakan materi mengenai teknik operasi biopsi pada hati. Kok hilang lagi nih? Tadi udah kelihatan kok hilang lagi.
Nah, sudah. Selanjutnya, untuk anggota dari kelompok D3 ada Mirla dengan NIM akhir 20127, ada Gusti Ayu Putu Sintia dengan NIM akhir 003, ada Nurul Wadania dengan NIM akhir 001, ada saya sendiri Ifah Rahma dengan NIM akhir 122, ada Muhammad Edwin dengan NIM akhir 134, Ulia Awabi dengan NIM akhir 140, dan Inengah Ari Krisna dengan NIM akhir 161. Next slide. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih itu biopsi hati. Jadi merupakan suatu prosedur medis di mana sebagian kecil jaringan hati atau sampel sel dari hati diangkat lewat pembedahan kecil untuk dianalisis di laboratorium ahli patologi. Nah, tentu untuk tujuannya sendiri adalah memberikan informasi penting tentang status hati, tidak lain antara mendeteksi keberadaan sel-sel abnormal pada hati, serta guna untuk memberikan suatu diagnosis. Lalu, apa sih indikasi dilakukannya biopsi hati? Jadi, adanya peningkatan enzim hati yang persisten seperti ALT, AST, ALP, GGT yang tinggi secara kronis tanpa penyebab yang jelas. Lalu hepatomegali, yakni ditemukan melalui palpasi atau pencitraan USG. Lalu ada massa atau nodul di hati untuk membedakan antara tumor jinak, ganas, abses, atau kista. Lalu ada penyakit hati difus seperti hepatitis kronis, fibrosis, sirosis atau lipidosis hepatik. Lalu ada ikterus atau jaundice tanpa penyebab jelas, yakni adalah untuk memastikan apakah penyebabnya hepatoseluler atau ekstrahepatik. Lalu ada penyakit sistem dengan dugaan keterlibatan hati seperti leptospirosis, toksoplasmosis, atau penyakit infeksi lainnya. Lalu untuk evaluasi efektivitas terapi penyakit hati kronis, yakni untuk memantau progres penyakit atau respon terhadap pengobatan jangka panjang. Lalu juga diagnosis kelainan metabolik atau genetik seperti penyakit penyimpan tenaga atau Cooper Stock Disease. Jadi contohnya pada anjing ras Backlidon Terrier. Jadi biopsi menjadi alat diagnosis utama untuk mendiagnosis kelainan metabolik atau genetik seperti penyakit penyimpanan tembaga karena memungkinkan pemeriksaan histologi dan kimiawi langsung terhadap jaringan hati yang tidak bisa diperoleh dari tes darah biasa. Lalu ada asites atau efusi peritoneal yang tidak diketahui sebabnya bila dicurigai asalnya dari gangguan hati atau hipertensi portal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Yang berikutnya adalah persiapan preoperasi. Jadi akan menjelaskan tentang tahapan penting dalam persiapan preoperasi yang terdiri dari beberapa komponen utama yaitu pasien, alat dan obat, serta ruangan dan operator. Yang pertama itu adalah persiapan pasien. Sebelum operasi, pasien harus melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan laboratorium lengkap. Pasien juga harus berpuasa selama 12-8 jam. Yang berikutnya itu adalah area operasi harus dicukur dan dilakukan antisepsis untuk menghindari infeksi. Posisi pasien juga perlu diperhatikan, umumnya menggunakan posisi dorsal recumbery, yaitu berbaring terlentang. Yang kedua, itu adalah persiapan alat dan obat. Alat yang disiapkan tergantung pada jenis prosedurnya, termasuk jarum biopsi, trokat, mini, FNA, hingga alat laparoskopsi. Monitoring vital pasien dilakukan menggunakan EKG, pulser, oximeter, dan kapnograf. Obat-obat yang umum digunakan antara lain yaitu atropin sulfat, kombinasi ketamin dan selasin atau diazepam, serta analgesik dan cairan infus untuk mendukung stabilitas pasien selama operasi. Yang ketiga itu adalah persiapan ruang dan operator. Ruangan operator harus steril dan alat-alat yang digunakan harus didesinfeksi dengan benar. Operator atau dokter bedah harus siap secara fisik dan mental, serta menggunakan APD yang lengkap. Yang tidak kalah pentingnya yaitu adalah operator harus memahami prosedur yang akan dilakukan dan mampu memprediksi komplikasi yang mungkin terjadi. Terima kasih. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu anestesi dan premedikasi. Salah satu obat yang umum digunakan di dalam premedikasi yaitu atropin sulfat 0,025% dengan dosis 0,02 hingga 0,04 mg per kilogram berat badan secara intramuskular. Alternatif lain yang dapat digunakan adalah morfin dikombinasikan dengan
benzodiazepin pada anjing dan kucing atau kombinasi ketamin dan diazepam khusus untuk kucing. Dan ada juga menggunakan acepromazin juga bisa menjadi pilihan dengan dosis maksimal 0,25 mg per kilogram berat badan. Setelah premedikasi dilanjutkan dengan induksi anestesi umum. Kombinasi ketamin 10% dan silasin 10% secara intramuskular sering digunakan karena memberikan efek analgesik sedang dan relaksasi otot yang baik. Ketamin diberikan dengan dosis 10 hingga 40 mg per kilogram berat badan dan silasin 2 hingga 3 mg per kilogram berat badan. Untuk tindakan yang memerlukan kontrol anestesi yang lebih halus dapat digunakan propofol secara intravena atau anestesi inhalas seperti isofluran 1 hingga 2%. Next. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan salah satu teknik biopsi hati yakni Vein Needle Aspiration atau FNA. Jadi, menggunakan jarum yang sangat tipis untuk mengambil sampel sel, jaringan, dan cairan yang tidak normal di tubuh yang dipandu dengan ultrasonografi. Jadi, seputar persiapannya, anjing dipuasakan 8-12 jam, lalu adanya pemeriksaan laboratorium, terutama koagulasi darah, dilakukan sebelumnya. Area biopsi dibersihkan dengan antiseptik. Lalu untuk posisi anjing sendiri dibaringkan dalam posisi lateral atau dorsal rekumbensi. Hal ini tergantung lokasi masa. Diperlukan sedasi ringan ataupun anestesi lokal untuk menjaga agar anjing tetap tenang jika dirasa hewan tidak kooperatif. Lalu USG digunakan untuk mengidentifikasi lokasi lesi hati secara akurat. Terkait dengan penyisipan jarumnya, jadi jarum halus yang biasanya dipakai adalah ukuran 22-25 gauge, dimasukkan melalui kulit menuju hati. Jadi teknik transoabdominal perkutan yakni pada kucing dan kebanyakan anjing, atau melalui pendekatan transtorasik yakni pada anjing yang berdada besar dengan kemiringan sekitar 45 derajat ke permukaan tubuh. Lalu gerakan maju mundur yang ringan dilakukan untuk mengumpulkan sel, lalu disedot dengan lembut sekitar 3-5 mili. Aspirasi dan pengambilan sampel, jadi jarum dilepas dan sampel ditekan pada kaca objek atau glass slide, lalu sampel akan difiksasi dan dikirim untuk dianalisis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Izin masuk, selanjutnya adalah pembedahan terbuka atau open surgical. Untuk pembedahan terbuka ini, sampel hati diawali dengan membuat insisi pada bagian ventral abdomen yang memanjang dari kranial ke arah sifoid untuk membuka rongga perut dan melihat organ hati. Selanjutnya, lemak yang melekat pada ligamentum falciformi dihilangkan dan dilakukan eksposur hati yang diperluas dengan melakukan pemotongan ligamentum segitiga atau bisa menempatkan bantalan laparotomi di antara hati dan diafragma. Setelah hati terlihat dengan jelas, dilakukan pemeriksaan visual dan palpasi ringan untuk mendeteksi adanya nodul ataupun kelainan lain. Selanjutnya, jika lesi berada di ujung tajam lobus hati, dilakukan penyikatan pada bagian hati yang akan diambil sampelnya dan bagian tersebut diikat dengan kuat, hati-hati hingga jaringan tersisa hanyalah pembuluh darah. Seperti yang terlihat pada gambar. Selanjutnya dibuat simpul yang kedua untuk mencegah terjadinya pendarahan, lalu jaringan dipotong menggunakan gunting mezebam sekitar 2-3 mm di depan simpul untuk diambil sampelnya. Apabila terjadi pendarahan, dilakukan penanganan dengan tekanan, ligasi tambahan atau kauterisasi. Boleh di next slide. Baik, selanjutnya untuk pembedahan terbuka jika lesi berada di tepi hati yang bulat, yaitu menggunakan teknik guillotine dengan 2 jahitan yang sejajar dan 3 lurus di tepi hati yang menggunakan benang absorbable dan jarum atraumatik, seperti yang terlihat pada gambar 1 dan 4. Selanjutnya, untuk jahitan yang pertama diikat kencang, sementara untuk jahitan yang kedua dibiarkan lebih panjang yang akan dilingkarkan ke pangkal tangkai jaringan dan dibuat simpul melingkar untuk menghancurkan jaringan, seperti pada gambar 6 dan 7. Setelah itu, jaringan di depan simpul dipotong untuk diambil sampelnya, seperti pada gambar 8 dan 9. Boleh di next slide.
Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke laparoskopi. Laparoskopi ini merupakan prosedur bedah yang bisa dibilang paling modern di antara prosedur bedah sebelumnya. Bedah laparoskopi ini sering juga disebut sebagai bedah yang minimal invasif atau juga sering juga disebut dengan bedah yang seperti lubang kunci. Hal ini dikarenakan insisi yang dilakukan itu sangat kecil, mirip dengan ukuran lubang kunci. Untuk bedah laparoskopi ini dilakukan untuk memasukkan kamera dengan ukuran kecil ke dalam rongga abdomen melalui insisi yang seukuran uang logam. Untuk bedah laparoskopi ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama minim invasif, dikarenakan sayatannya kecil sehingga dapat mengurangi nyeri yang dirasakan oleh pasien pasca operasi. Selanjutnya, recovery-nya cepat, dikarenakan sayatannya tadi kecil, maka kemungkinan recovery dari hewan ini akan lebih cepat dibandingkan dengan bedah terbuka. Selain itu, karena insisinya kecil, itu akan meminimalkan juga resiko infeksi. Berikutnya, yang terakhir adalah visualisasi yang langsung sehingga lebih bisa dibilang lebih jelas dikarenakan menggunakan alat bantu berupa kamera yang dapat ditampilkan melalui layar eksternal sehingga struktur dari organ yang akan dilakukan biopsi ini akan terlihat lebih jelas. Untuk alat yang digunakan dalam laparoskopi itu berupa laparoskop seperti yang terlihat pada gambar di pojok kanan atas. Untuk posisi yang dapat dilakukan pada laparoskopi itu ada dua yang sering digunakan, yaitu ada posisi ventral midline approach dengan melakukan dorsal rekumbensi dan juga right lateral approach dengan cara lateral rekumbensi. Next slide. Berikutnya adalah prosedur dari laparoskopi. Untuk yang pertama harus dilakukan itu adalah menempatkan port dan juga trokar atau kanula. Penempatan trokar ini umumnya berada 1-2 cm di bagian caudal umbilicus untuk memasukkan teleskop yang berukuran kurang lebih 5 mm. Penempatan ini dapat dilakukan menggunakan set kanula trokar atau juga dapat menggunakan kanula yang berulir. Selanjutnya, dapat dilakukan isolasi dan juga visualisasi lobus hepar yang akan dilakukan biopsi. Nah, isolasi dan visualisasi ini menggunakan probe yang tumpul untuk mengisolasi dan juga memvisualisasikan lobus mana yang akan dilakukan biopsi. Berikutnya adalah pengambilan sampel menggunakan laparoscopic cup forceps atau biopsinya. Jadi di step ini kita akan mengambil lobus mana yang kita inginkan. Berikutnya adalah kontrol pendarahan. Dan di step ini kita akan melihat apakah terjadi perdarahan setelah dilakukan biopsi. Next. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pasca operasi. Jadi yang pertama itu ada penanganan awal. Setelah operasi, antiseptik topikal digunakan untuk mencegah infeksi pada luka. Obat antiinflamasi flunixin meglumine diberikan 1 jam setelah operasi untuk mengurangi nyeri dan peradangan. Nah, untuk yang kedua itu ada pemantauan pasca operatif. Pasien harus dipantau ketat, terutama jika ada gangguan hati, anestesi bisa lebih lama hilangnya dan pemberian cairan harus hati-hati agar tidak menyebabkan penumpukan cairan, terutama pada pasien dengan kadar albumin rendah. Kadar glukosa darah juga perlu dicek karena bisa turun sementara. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada komplikasi potensial. Nah, komplikasi yang mungkin terjadi setelah operasi meliputi perdarahan, nyeri, infeksi, dan peritonitis empedu. Risiko komplikasi lebih tinggi pada pasien dengan gangguan pembekuan darah atau koagulopati atau jumlah trombosit rendah. Nah, yang terakhir itu ada perawatan tambahan.
Antibiotik yang diberikan saat operasi perlu dilanjutkan 2-3 hari. Jika pasien mengalami muntah, diare atau tidak mau makan, dibutuhkan dukungan nutrisi tambahan. Dan pemilik hewan juga harus diberi petunjuk untuk merawat luka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bagian terakhir yaitu kesimpulan. Biopsi hati merupakan prosedur diagnostik yang penting dalam kedokteran hewan untuk mengevaluasi kondisi hati secara langsung melalui anestesi jaringan. 3 teknik yang umum dilakukan adalah fine needle aspiration atau FNA, kemudian pembedahan terbuka, dan laparoskopi. Dengan pemilihan metode disesuaikan berdasarkan kondisi pasien dan sarana yang tersedia. Keberhasilan prosedur ini sangat bergantung pada persiapan yang matang, pemulihan anestesi yang tepat, serta keterampilan operator dalam menjalankan tindakan. Pemantauan pasca operasi juga diperlukan guna mencegah komplikasi seperti perdarahan, infeksi, atau gangguan metabolik. Sekian dari saya serahkan ke moderator. Oke, terima kasih ya. Ya, terima kasih banyak, Dok. Ya, untuk kasus-kasus untuk biopsi hati ya, ini lebih banyak untuk tujuan diagnostik ya. Diagnostik. Jadi untuk pengambilan sampel hati ya. Ya, sampel hati. Tapi dari teknik ini ada beberapa cara yang bisa dilakukan ya. Mau mencari cara yang termurah ya bisa, dengan cara yang sampai yang termahal. Oke ya. Jadi kalau yang termurah mungkin dengan open operasi ya, jadi dengan membuka abdomen itu ya, sehingga kita bisa mencari daerah sampel hati itu yang kita butuhkan untuk mendiagnosa suatu penyakit itu ya. Atau bisa dengan cara USG misalnya. Kalau dengan cara USG kita dengan menggunakan tadi sudah disebutkan tadi ya, dengan FNA ini ya. Jadi dengan suatu jarum aspirasi ya, dengan jarum aspirasi, jadi dengan bantuan USG nanti begitu terlihat dia hatinya, heparnya, nanti kita masukkan jarumnya untuk diaspirasi, kemudian ditaruh di kelas ya, supaya untuk mengetahui, untuk memeriksa kelainan apa yang terjadi ya, kasus-kasusnya. Atau bisa dengan laparoskopi. Jadi laparoskopi ini teknik yang cukup mahal ya, sangat-sangat mahal. Karena laparoskopi ini membuat luka yang sangat minimal ya, sangat minimal ya. Jadi ini luka invasi, invasif, luka invasif, jadi luka yang seminimal mungkin. Tadi sudah dijelaskan tadi sebesar uang logam gitu ya. Nah itu nanti akan dimasukkan 3 alat tadi, ya, satu untuk kamera, satu untuk mengambil sampelnya, nah, sehingga akan terlihat nanti di luar di TV gitu ya, ada kamera TV di luar, nanti akan terlihat. Jadi laparoskopi ini macam-macam bisa dikerjakan di sini dengan menggunakan ini. Bisa melakukan steril ya. Ini sudah sering dilakukan di FKH pada kasus-kasus monyet di Mangkepores ya. Jadi kita sterilisasi monyet di Mangkepores Ubud itu menggunakan alat ini ya, laparoskopi ini. Jadi sehingga sangat begitu selesai dioperasi langsung bisa dilepas ke hewan liar ya, karena luka yang ditimbulkan sangat kecil ya, sangat kecil. Sehingga kemungkinan untuk infeksi itu mungkin sangat kecil ya, karena lukanya atau kemungkinan jebolnya untuk suatu operasi itu sangat kecil ya, karena luka yang kita buat itu sangat-sangat minimal sekali. Itu ya, jadi biopsi hati ini bisa dilakukan dengan 3 cara tadi ya, mau yang mahal sampai yang termurah. Oke, terima kasih. Terima kasih dokter. Oke. Ada lagi? Halo, ada lagi?
Halo Pak Korki, ada lagi yang ini? Yang presentasi ada? Kalau tidak ada, Izin menjawab dokter, ya. ada dari kelompok C4 nih Kak yang topik 6 Oh, yang tentang pankreas. biopsi pankreas. Oh, sudah silakan. Baik, izin share screen dokter. Ya. Apakah sudah terlihat nih dokter? Sudah. Baik, selamat malam kepada Dr. Gorda selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu bedah khusus veteriner dan kepada teman-teman angkatan 2022. Perkenalkan, kami dari kelompok C4 akan mempresentasikan mengenai teknik operasi biopsi pankreas. Baik, sebelum kami memulai presentasi pada malam hari ini, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok dari C4. Yang pertama ada Ibu Turai Wira Asmaranata dengan NIM akhir 130. Yang kedua ada Arina Raika Kania dengan NIM akhir 133. Yang ketiga itu ada Niputu Eka Lisiana Putri dengan NIM akhir 137. Yang keempat ada Nimade Dwi Puspita Dewi dengan NIM akhir 138. Yang kelima itu ada Agustin Ngurah Bagus Wilwatikta dengan NIM akhir 141. Yang keenam itu ada Igede Wisnu Laksana Wibawa dengan NIM akhir 144. Dan yang terakhir itu ada saya sendiri, Rai Laras Anandita Santi dengan NIM akhir 146. Baik, ada beberapa topik bahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama itu ada terminologi, yang kedua indikasi, yang ketiga praoperasi, yang keempat ada anestesi, yang kelima teknik operasi, dan yang terakhir itu pasca operasi. Baik, apa itu biopsi pankreas? Jadi biopsi pankreas itu adalah prosedur medis untuk pengambilan sampel jaringan dari pankreas untuk pemeriksaan yang dilakukan di bawah mikroskop. Jadi ada tujuan dari biopsi pankreas ini yaitu untuk mengetahui tingkat invasi penyakit, memantau respon pengobatan yang tepat, dan mendiagnosis penyakit pankreas. Adapun beberapa metode yang dapat dilakukan untuk pengambilan sampel biopsi. Yang pertama itu ada aspirasi jarum halus atau FNA. Yang kedua itu ultrasonografi endoskopik, dan yang ketiga itu ada laparoskopi. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, berikutnya yaitu mengenai indikasi. Biopsi pankreas pada hewan memiliki peran penting dalam upaya mendiagnosis berbagai kondisi serius. Pertama, prosedur ini digunakan untuk memastikan diagnosis pankreatitis, yakni peradangan pada pankreas yang umumnya ditandai oleh gejala seperti nyeri di perut, bagian bawah, mual, dan muntah. Kedua, biopsi juga dilakukan untuk mendeteksi adanya neoplasia pankreas, yaitu pertumbuhan jaringan abnormal yang bisa berkembang menjadi kanker. Dan yang ketiga, yaitu biopsi digunakan untuk mengkonfirmasi keberadaan kanker pankreas secara pasti, serta membantu dokter hewan dalam menentukan jenis kanker dan seberapa parah tingkatannya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya ada praoperasi. Yang pertama itu ada persiapan alat dan bahan. Alat dan bahannya itu ada gloves, alat bedah mayor, benang non-absorbable, dan revinol atau alkohol 70%. Yang kedua ada persiapan ruang operasi. Tempat operasi harus dalam keadaan bersih dan steril, dan suhu ruangan operasi harus stabil. Yang ketiga ada persiapan pasien. Pemeriksaan secara menyeluruh yang meliputi pulsus, frekuensi nafas, temperatur, dan pemeriksaan seluruh sistema. Selain pemeriksaan fisik juga dilakukan pemeriksaan laboratorium. Dan yang terakhir ada persiapan operator. Operator harus steril dalam melakukan operasi untuk menghindari timbulnya infeksi bawaan dari luar tubuh hewan. Tangan dicuci menggunakan air bersih dan sabun, dan alkohol 70%. Slide-nya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.
Baik, selanjutnya yaitu anestesi, di mana pemberian anestesi ini pada operasi biopsi pankreas adalah suatu prosedur bedah dengan mempertimbangkan anestesi yang berkaitan dengan operasi, terutama terkait dengan alasan yang mendasari dilakukannya tindakan operasi, yang di mana metode anestesi yang digunakan tergantung pada kondisi kesehatan pasien. Selain itu juga ada pun beberapa obat anestesi yang digunakan, yaitu yang pertama, hewan diberikan premedikasi dengan atropin sulfat, yaitu dengan dosis anjuran 0,02 sampai dengan 0,04 mg per kilogram berat badan, dengan dosis sediaan yaitu 0,25 mg per mililiter yang diberikan secara subkutan. Yang dimana dilanjutkan dengan pemberian anestesi umum, yaitu dengan pemberian silasin dengan dosis 1-3 mg per kilogram berat badan, di mana dengan dosis sediaan yaitu 20 mg per mililiter, serta pemberian ketamin dengan dosis 10-15 mg per kilogram berat badan dengan dosis sediaan yaitu 100 mg per mililiter yang diberikan secara intramuskuler. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Kemudian masuk ke teknik operasi. Teknik operasi itu sendiri ada 8 macam. Yang pertama itu ada insisi. Prosedur insisi itu dimulai dengan melakukan insisi pada linea alba untuk membuka rongga abdomen. Kemudian dilakukan dengan hati-hati secara longitudinal menggunakan pisau bedah steril. Pemilihan linea alba sebagai titik insisi bertujuan untuk meminimalkan pendarahan karena daerah ini relatif bebas dari pembuluh darah besar. Kemudian yang kedua itu ada retraksi jaringan lemak. Setelah rongga abdomen terbuka, itu jaringan lemak subkutan dan mesenterium yang menutupi organ dalam diretraksi dengan bantuan pinset atau kait bedah. Langkah ini itu bertujuan untuk memperjelas visualisasi organ-organ intraabdomen serta memberikan akses ke area yang akan dibedah, khususnya itu pada pankreas. Kemudian yang ketiga ada retraksi otot abdominal. Lapisan otot abdominal diretraksi dengan lembut menggunakan retraktor untuk memperluas ruang kerja dan memberikan pandangan yang lebih baik terhadap organ di dalam abdomen. Proses ini harus dilakukan secara hati-hati untuk menghindari kerusakan otot dan pembuluh darah sekitarnya. Kemudian yang keempat ada identifikasi pankreas. Pankreas kemudian diidentifikasi biasanya dimulai dari lobus kanan yang terletak di sepanjang permukaan medial duodenum. Kemudian identifikasi dilakukan secara visual dan palpasi dengan memperhatikan warna, konsistensi, serta bentuk pankreas untuk memastikan tidak terjadi kesalahan organ. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, izin melanjutkan. Jadi setelah pankreas itu dikenali, lokasi pengambilan sampel itu ditentukan. Area yang dipilih itu biasanya adalah ujung kaudal lobus kanan pankreas karena lokasinya ini jauh dari pembuluh darah utama dan saluran pankreas. Jika terdapat lesi makroskopis, itu pengambilan sampel difokuskan pada area tersebut. Kemudian yang keenam itu penempatan ligatur. Jadi sebelum jaringan pankreas ini dipotong, ligatur itu ditempatkan di sekitar bagian yang akan diambil untuk mengontrol pendarahan. Benang ligatur yang digunakan itu harus berukuran kecil dan bersifat reabsorpsi. Kemudian penempatan yang tepat itu sangat penting untuk mencegah komplikasi pendarahan pasca kita melakukan pemotongan. Yang ketujuh itu ada pemotongan jaringan. Jadi jaringan pankreas ini dipotong dengan menggunakan gunting bedah steril atau alat biopsi khusus seperti pans biopsi. Potongan dari jaringan ini harus cukup kecil namun representatif nanti untuk dianalisa secara histopatologisnya. Setelah melakukan pemotongan, area pemeriksaan ini dipastikan tidak adanya pendarahan aktif yang aktif. Kemudian yang terakhir itu penutupan luka. Jadi setelah sampel itu berhasil diambil, luka itu ditutup secara berlapis mulai dari peritoneum, utus, kutan hingga kulitnya. Penutupan dilakukan menggunakan benang jahit yang sesuai dengan teknik yang bertujuan untuk mencegah adanya kebocoran dari isi abdomen ataupun meminimalkan resiko infeksi pasca operasi. Untuk perawatan pasca operasinya akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu perawatan pasca operasi, yang dimana perawatan pasca operasi yang tepat itu sangat penting untuk memastikan pemulihan yang cepat dan tanpa komplikasi setelah biopsi pankreas pada hewan. Perawatan
pasca operasi yang spesifik itu mungkin berbeda-beda tergantung pada hewan dan prosedur yang dilakukan. Yang dimana perawatan yang dimana berikut adalah beberapa panduan umum untuk perawatan pasca operasi biopsi pankreas pada hewan. Mungkin yang pertama yaitu istirahat, yang dimana hewan biasanya tidak diberi makanan atau air selama 24 hingga 48 jam atau kadang-kadang juga lebih lama daripada itu untuk memberikan saluran pencernaan dan pankreas waktu untuk proses penyembuhan. Namun pemberian pakan itu dianjurkan jika hewan tidak muntah dan juga tidak terasa kesakitan. Pemberian air, kemudian pemberian makanan itu juga harus dimulai dengan sejumlah kecil dan juga makanan itu rendah lemak, mungkin kurang dari 2 hingga 3 gram lemak. Selanjutnya yaitu terapi cairan intravena, yang dimana terapi ini adalah prioritas yang paling penting pada hewan dengan tingkat dehidrasi yang parah, yang dimana pemeliharaan perfusi jaringan dan pankreas itu sangat penting. Cairan yang paling umum digunakan adalah larutan ringer laktat dan larutan garam 0,9%, yang dimana cairan infus ini berfungsi untuk meningkatkan perfusi organ dan memperbaiki ketidakseimbangan elektrolit tubuh. Selanjutnya yaitu obat-obatan, yang dimana obat nyeri yang disediakan biasanya epoid seperti butorfanol, buprenorfin, oxymarpon, dan meperidin, yang dimana mengingat bahwa ini dapat menghambat motilitas gastrointestinal yang normal. Jika muntah atau terjadi mual, itu maka antiemetik seperti miropitan, ondansetron, dolasetron, dan metoclopramid dan butorfanol itu sebagai infus kronisnya. Lalu yang terakhir yaitu pemantauan, yang dimana penting untuk memantau hewan dengan cermat untuk tanda-tanda komplikasi seperti demam, muntah, diare, dan juga pendarahan. Mungkin sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih, ini yang terakhir ya. Jadi pada biopsi pankreas itu hampir mirip dengan biopsi hati ya. Jadi karena untuk diagnostik, jadi untuk pengambilan sampel itu tentu sama dengan biopsi hati ya. Bisa menggunakan PFA, USG, ataupun operasi terbuka atau dengan laparoskopi ya. Jadi sudah baik dilakukan oleh grup C6 ya. Nah, jadi saya kira itu yang terakhir. Jadi untuk tugas saudara nanti untuk mengumpulkan ke email saya nanti ya untuk topik-topik yang tadi ya. Jadi sekian untuk kuliah pada malam hari ini. Jadi terima kasih saudara-saudara sudah hadir pada kuliah malam ini ya. Jadi saya ucapkan selamat malam dan terima kasih ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Yeah. Terima kasih, dok. Terima kasih, Dok. Ya.